Dinamika penduduk benua-benua di dunia. Manakah benua yang terluas dan tersempit di dunia? Urutkan dari benua terluas sampai yang tersempit. Jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar. Populasi manusia menghuni 5 benua di dunia. Populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama. Populasi terbesar yang pertama terdapat di benua Asia dengan jumlah populasi 4,6 miliar. Populasi terbesar yang kedua terdapat di benua Afrika dengan jumlah populasi 1,3 miliar. Populasi terbesar yang ketiga terdapat di benua Amerika dengan jumlah populasi 1 miliar. Populasi terbesar yang keempat terdapat di benua Eropa dengan jumlah populasi 747 juta jiwa. Populasi yang terkecil terdapat di benua Australia dengan jumlah populasi 43 juta jiwa. Mari kita bahas mulai dari benua Asia. Benua Asia memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan jumlah usia produktif yang tinggi. Berikut ini merupakan jumlah populasi benua Asia pada tahun 2020 dengan jumlah 4,6 miliar. Tingkat pertumbuhan penduduk di benua Asia adalah 0,86%. Artinya, setiap tahun di benua Asia mengalami kenaikan populasi sejumlah 31 juta jiwa. Mari kita lihat tabel berikut. Dari 10 negara terpadat di dunia, 5 diantaranya terdapat di benua Asia, yaitu China, India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Jumlah usia produktif lebih besar dari jumlah penduduk non-produktif. Penduduk usia produktif merupakan penduduk yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan penduduk non-produktif merupakan penduduk yang berusia 0-14 dan lebih dari 64 tahun. Kondisi ini menguntungkan karena kebutuhan tenaga kerja tercukupi. Tetapi, kondisi ini akan merugikan bagi benua Asia jika tidak disediakan lapangan kerja yang cukup, sehingga berakibat meningkatnya angka pengangguran. Kondisi sosial benua Asia dapat dilihat dari ras dan bahasa. Benua Asia memiliki 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Kaukasoid. Ras Mongoloid terbagi menjadi 3 subras. Yang pertama, Asiatik Mongoloid, tersebar di Asia Timur dan Asia Tengah, Malayan Mongoloid, tersebar di Asia Tenggara, dan American Mongoloid yang tersebar di Asia Tengah dan Asia Barat. Yang kedua, ras Negroid, subras Melanesian, terdapat di Asia Tenggara, dan yang terakhir, ras Kaukasoid, subras Indo-Aryan yang terdapat di Asia Selatan dan Asia Barat. Penduduk di benua Asia menggunakan beragam bahasa. Bahasa Asia dikelompokkan menjadi 20 rumpun bahasa. 4 diantaranya adalah rumpun bahasa Indo-Eropa yang digunakan di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat, rumpun bahasa Semit yang digunakan di Asia Tengah dan Asia Barat, rumpun bahasa Sino-Tibet yang digunakan di Asia Timur dan Asia Tenggara, salah satunya adalah bahasa Mandarin, dan yang terakhir, rumpun bahasa Indik-Tamil yang digunakan di Asia Selatan. Keanekaragaman kondisi lingkungan dan budaya mendorong heterogenitas mata pencaharian penduduk. Kegiatan perekonomian yang terdapat di Asia antara lain pertanian intensif di Asia Selatan dan Asia Tenggara, industri yang terdapat di Tiongkok, Singapura, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, serta pertambangan minyak bumi yang terdapat di Asia Barat.
Kondisi alam benua Afrika didominasi oleh iklim kering dan kenampakan alam berupa padang pasir. Iklim gurun yang kering menyebabkan beberapa permasalahan, di antaranya kekurangan air dan bahan pangan. Karakteristik penduduk benua Afrika antara lain 1. Tingkat pendidikan penduduk rendah. Yang kedua, jumlah penduduk yang besar, yaitu terbesar kedua setelah benua Asia. Yang ketiga, kondisi kesehatan penduduk rendah. Yang keempat, kondisi tertinggal. Dan yang terakhir, kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan. Benua ini sering dijuluki sebagai The Hopeless Continent atau benua yang tidak memiliki harapan. Penduduk benua Afrika dikelompokkan dalam 4 kelompok besar, yaitu ras Hamid yang mendiami Afrika bagian utara dan timur laut. Yang kedua, ras Negroid yang mendominasi 70% penduduk benua Afrika. Yang ketiga, ras khusus seperti suku Pygmy, suku Zulu, dan suku Bushman, serta bangsa Eropa yang sebagian besar tinggal di Afrika Selatan. Benua Afrika juga dikenal sebagai benua hitam karena didominasi oleh ras Negroid. Bahasa di benua Afrika sangat beragam. Terdapat 8 rumpun bahasa di Afrika, yaitu Afro-Asiatik, Nilo-Saharan, Niger-Kongo A, Niger-Kongo B, Khoisan, dan Austronesia. Dari ke-8 rumpun bahasa di Afrika, terdapat 2 rumpun bahasa yang sering digunakan, yaitu Afro-Asiatik meliputi bahasa Arab dan bahasa Hausa, serta rumpun bahasa Niger-Kongo B yaitu bahasa Swahili. Aktivitas perekonomian penduduk benua Afrika sebagian besar bergerak di sektor agraris. Sektor peternakan sapi dan domba berkembang di Afrika Selatan. Kegiatan industri berkembang di Afrika Selatan dan Mesir. Sektor pertambangan di Afrika menghasilkan barang-barang tambang utama seperti intan, emas, dan berlian. Benua yang ketiga adalah benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi wilayah utara dan selatan. Amerika Utara didominasi oleh negara maju, sedangkan Amerika Selatan didominasi oleh negara berkembang. Benua Amerika mempunyai populasi penduduk terbesar ketiga setelah benua Asia dan Afrika. Populasi paling besar tinggal di Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk menunjukkan laju perlambatan, sekitar 0,7% setiap tahun. Usia harapan hidup di Amerika Serikat sangat tinggi karena tingkat kesehatan sangat baik. Kondisi sosial Amerika bisa dilihat dari penduduk asli, ras, dan bahasa. Penduduk asli Amerika terdiri dari suku Indian dan suku Eskimo. Para pendatang berasal dari 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Kaukasoid dari Eropa, dan ras Mongoloid dari Asia. Penggunaan bahasa di Amerika sangat beragam. Bahasa yang digunakan di Amerika Utara adalah bahasa Inggris, sedangkan di Amerika Selatan menggunakan beberapa bahasa, yaitu bahasa Spanyol, bahasa Portugal, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Perkembangan teknologi di Amerika Utara sangat maju. Hal ini ditandai dengan penelitian bidang eksplorasi ruang angkasa oleh NASA. Aktivitas perekonomian yang terdapat di benua Amerika didominasi oleh sektor industri, yaitu di Amerika Serikat dan Kanada, pertanian modern, salah satunya di California, dan pertambangan yang terdapat di Chile. Benua yang keempat adalah benua Eropa. Interaksi antar negara di benua Eropa lebih intensif. Hal ini didukung oleh moda transportasi yang mudah. Terdapat Kesatuan Masyarakat Uni Eropa yang beranggotakan negara-negara di benua Eropa dengan menggunakan mata uang bersama yaitu euro.
Benua Eropa didominasi oleh negara maju seperti Jerman, Inggris, dan Prancis. Sumber daya manusia di benua Eropa tinggi. Hal ini dibuktikan oleh teknologi dan penelitian di berbagai bidang. Kondisi kependudukan di benua Eropa didominasi oleh usia produktif. Meskipun demikian, jumlah usia non-produktif di Eropa sangat besar. Hal ini mengakibatkan terjadinya kekurangan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk semakin menurun karena masyarakat enggan memiliki anak. Pemerintah Eropa berupaya memberikan insentif kepada penduduk yang memiliki anak dan melakukan migrasi untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri. Kepadatan penduduk sangat tinggi. Hal ini bisa terlihat pada peta berikut. Kepadatan penduduk yang tinggi digambarkan dengan warna orange dan warna Tosca, sedangkan kepadatan penduduk yang rendah digambarkan dengan warna kuning. Penduduk Eropa didominasi oleh ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid dibagi menjadi 5 subras, yaitu Nordik, Mediterranean, Alpin, Indik, dan Slavia. Masing-masing subras memiliki ciri khas tersendiri dari warna bola mata, warna rambut, tinggi badan, dan lain-lain. Aktivitas perekonomian benua Eropa antara lain kegiatan pertanian dengan teknologi modern. Produksi hasil pertanian seperti gandum dan terigu merupakan yang paling tinggi di dunia. Sektor perikanan terdapat di bagian utara yang merupakan wilayah perikanan paling produktif. Sektor industri dan teknologi menjadi kegiatan perekonomian yang dominan di Eropa. Benua yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia dan berpenduduk paling sedikit. Benua Australia memiliki kemiripan dengan Eropa karena dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Inggris pada abad ke-15. Benua Australia menjadi negara persemakmuran Inggris. Kondisi kependudukan di Australia ditandai dengan kepadatan penduduk yang rendah dan perubahan komposisi penduduk. Kepadatan penduduk di Australia rendah. Mari kita perhatikan peta Australia berikut. Kepadatan tinggi ditandai dengan warna merah, sedangkan kepadatan rendah ditandai dengan warna kuning. Sebagian besar penduduk di Australia tinggal di wilayah kota, seperti di Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Canberra, Hobart, dan Darwin. Australia mengalami perubahan komposisi penduduk karena meningkatnya jumlah penduduk usia tua dan usia muda. Artinya, sebagian besar penduduk Australia didominasi oleh penduduk non-produktif. Australia mengikuti salah satu program imigrasi dunia untuk meningkatkan jumlah penduduk dengan tujuan memenuhi kebutuhan pekerja di sektor perekonomian. Dilihat dari kondisi sosial, sistem pendidikan di Australia relatif baik, sehingga menjadi tujuan penduduk dari banyak negara untuk menempuh pendidikan. Bangsa asli Australia adalah suku Aborigin dan suku Maori di Selandia Baru. Penduduk Australia saat ini didominasi oleh keturunan bangsa pendatang sejak abad ke-19 yang berasal dari Inggris, Italia, Vietnam, dan Tiongkok. Aktivitas perekonomian di Australia antara lain peternakan domba dan sapi. Tingginya produksi di sektor tersebut membuat Australia mengekspor wol, daging, dan susu. Kegiatan ekonomi di Australia juga menghasilkan buah-buahan berkualitas ekspor karena teknologi pertanian yang maju. Selain bidang pertanian dan peternakan, perekonomian di Australia juga ditopang oleh bidang pertambangan
dan industri. Demikian penjelasan mengenai materi dinamika penduduk benua-benua di dunia. Mari kita simpulkan bersama-sama. Penduduk yang tersebar di setiap benua memiliki karakteristik khas. Penduduk antara benua satu dengan benua yang lain memiliki perbedaan karakteristik fisik, sosial, dan budaya. Dalam satu benua, karakteristik fisik, sosial, dan budaya hampir sama. Demikianlah penjelasan mengenai materi dinamika penduduk benua-benua di dunia. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.